pemulihan sapi Mahat Al Zaitun mendapatkan perhatian khusus dari Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atau PKH Kementerian Pertanian RI, Dr. Hewan Agung Suganda MSI. Kedatangan Dirjen PKH beserta rombongan disambut hangat oleh Ketua Yayasan Pesantren Indonesia atau YPI, Datuk Sir Imam Prawoto KRSS MBA CRBC di restoran Wisma Al Islah. Dalam kunjungan kerjanya pada 1 Januari 2025, agenda ini bertujuan untuk memantau pelaksanaan program vaksinasi penyakit mulut dan kuku terhadap 500 ekor sapi Al Zaitun yang dalam kondisi sehat, sekaligus meninjau potensi peternakan terpadu yang dimiliki oleh pesantren Al Zaitun. Dan dalam kunjungan ini Dirjen PKH menegaskan pentingnya program vaksinasi untuk membangun kekebalan komunal pada ternak. Selain itu, ia juga menggarisbawahi pentingnya menjaga base security untuk membatasi akses ke lokasi peternakan serta memastikan feed safety dan feed security. Dan semua langkah ini bertujuan untuk mendukung ketahanan peternakan nasional dan memutus mata rantai penyebaran dari PMK. Dan sejak tahun 2022 kemarin, Indonesia setelah sekian lama bebas penyakit mulut dan kuku, tahun 2022 kita terkena wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK, dan kita alhamdulillah sudah melewati itu dengan berbagai macam langkah, baik itu pengobatan, vaksinasi, dan itu terus kita lakukan karena penyakit mulut dan kuku ini penyakit yang disebabkan oleh virus dan tidak bisa hilang dalam waktu yang singkat. Harus dilakukan pencegahan, memutus rantainya dengan melakukan vaksinasi dan pengendalian lalu lintas ternak yang sakit. Dan tentu pada kondisi cuaca ekstrim, saat daya tahan tubuh menurun, maka virus yang mungkin masih ada di lingkungan sekitar peternakan sapi ini akan menginfeksi sapinya dan sapinya menjadi sakit. Oleh karena itu, yang paling penting vaksinasi harus dilakukan terhadap ternak yang sehat, sehingga pada saat daya tahan tubuh dan virusnya masuk, sudah ada antibodi kekebalan dari tubuh sapinya, sehingga virusnya tidak menimbulkan sakit PMK pada sapi-sapi kita. Alhamdulillah di sini semua sudah dilakukan vaksinasi hari ini, sehingga kekebalan komunal atau kelompok di lokasi peternakan ini bisa terjaga. Dan saya juga tadi wanti-wanti pengurus pesantren dan seluruh anak kandang atau yang memelihara sapi di sini untuk menjaga betul biosecurity-nya, khususnya membatasi lalu lintas orang, material, termasuk juga kendaraan yang tidak berkepentingan, apalagi kalau berasal dari lokasi-lokasi yang terjadi wabah PMK. Ya, Pak Dirjen, setelah hadir di peternakan Mahat Al Zaitun dengan tim yang lengkap, arah apa yang akan Pak Dirjen sampaikan nanti kepada tim? Ya, yang pasti tadi saya sudah diskusi dengan pengurus pesantren, dan mudah-mudahan juga nanti kita bisa ketemu dengan pimpinan di sini untuk meningkatkan kolaborasi dan sinergi antara program yang akan dikembangkan oleh pesantren Al Zaitun dengan program pemerintah. Kita semua tahu saat ini Bapak Presiden sudah mencanangkan di tahun 2025 ini program akan bergizi, dan tentu salah satu komoditas yang digunakan untuk program tersebut adalah protein hewani. Untuk di pesantren ini saya dengar tadi sudah ada peternakan ayam yang tentu memenuhi kebutuhan daging minimal di pesantren ini, kemudian domba kambing juga ada, kemudian sapi pedaging juga ada, bahkan sebelumnya ada sapi perah juga. Nah, tentu ini yang program yang cukup baik, dan kami mendorong ada kolaborasi dan sinergi. Ke depan berharap pesantren Al Zaitun ini juga bisa bukan hanya menyediakan protein hewani untuk kebutuhan pesantren, tetapi juga untuk kebutuhan di luar pesantren untuk mendukung program makan bergizi, khususnya di sekitar lokasi pesantren yang dicanangkan oleh Bapak Presiden melalui program makan bergizi nanti.
Diskusi hangat dan menarik dilanjutkan dengan Syekh Al Zaitun Syekh Panji Gumilang di restoran Wisma Al Islah. Dengan potensi besar yang dimiliki Mahat Al Zaitun, diharapkan mampu menjadi pilar strategis dalam penguatan sektor peternakan dan ketahanan pangan Indonesia. Terlebih, Indramayu akan dijadikan pusat pengembangan proyek strategis nasional untuk pengembangan sapi pedaging yang salah satunya berada di Cikamurang. Langkah ini tidak hanya untuk menjawab kebutuhan domestik, tetapi juga untuk memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Indonesia. Sekarang intinya rakyat. Ya, Jangan berpikir investornya. betul. Karena investor itu lama-kelamaan menjadi imperialis. Betul. Bung Karno bilang, Ya. nanti kalau kita bangun Indonesia, jangan diajak lagi investor dari asing. Itu akan jadi neokolonialisme. Jadi Bapak harus rakyat dulu. Dirjen PKH optimis bahwa sistem pemulihaan sapi terpadu di Mahat Al Zaitun dapat menjadi model keberhasilan dan berharap agar Al Zaitun dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung program ketahanan pangan, khususnya untuk memenuhi target no impor daging sapi.